Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kampus Bina Sarana Informatika mohon izin mau mewawancarai Kakak Rofi sebagai tugas UAS kami. Jadi kami mohon izin ya. Ini ada 25 soal pertanyaan yang kami akan tanya ke Mas Rofi. Mula-mula dari Ida. Oke, Mas Rofi, apa aja sih proyek-proyek yang besar yang pernah dikerjakan perusahaan konstruksi ini? Izin jawab ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah hadir, juga banyak dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin langsung aja izin menjawab ya. Pertanyaannya tadi apa saja proyek-proyek besar yang pernah dikerjakan di perusahaan konstruksi ini? Kita ini memang bergerak di bidang konstruksi jalan spesialisnya. Adapun memang beberapa proyek yang kita kerjakan itu variatif, dari proyek menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas. Nah, untuk proyek-proyek kita yang menengah ke atas, bisa dibilang kategori proyek besar, itu kita ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi kita mengerjakan dan dipercaya untuk mengelola lahan itu sebagai tempat penumpukan kontainer. Nah, itu kurang lebih luasnya itu hampir 5 hektar. Nah, itu salah satu dari sekian banyak proyek-proyek jalan besar kita. Itu yang di dekat Mbak Priuk. Yes, betul. Di TPK Jalan. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana strategi perusahaan konstruksi dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan pangsa pasarnya? Oke, ya untuk kami biasanya kita melakukan riset. Yang pertama itu kita ada customer behavior, dan juga riset kompetitor. Memang yang berjalan di bidang konstruksi seperti ini kan banyak ya, bukan hanya kita, bahkan juga ada beberapa mungkin di daerah sini yang bidangnya sama. Langkah-langkah yang biasa kita hadapi itu, yang pertama kita melalui riset, kira-kira dari kompetitor kita apa yang mereka unggulkan. Walaupun mungkin bidangnya itu sama, hanya saja kita ini tetap berpegang teguh, kita harus punya karakter. Walaupun mungkin sama-sama kita mengerjakan konstruksi jalan, tapi harus ada value lebih yang sekiranya itu bisa kita tonjolkan. Nah, adapun persaingan itu memang hal yang lumrah di dunia bisnis. Mau bisnis apapun pasti ada persaingan. Hanya saja kita sebisa mungkin merangkul. Kalaupun memang kita ada pekerjaan itu yang ditenderkan, ya kita bermain sportif aja seperti itu. Kalau untuk meningkatkan pangsa pasar, balik lagi kita ada ya dari tim marketing, divisi, gitu kan. Kita juga ada merambah ke online marketing, digital marketing. Gitu kan. Nah, itu salah satu dari beberapa cara kita untuk meningkatkan pangsa pasar. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tingkat produktivitas tenaga kerja di perusahaan konstruksi dilihat dari pekerjanya? Simpel aja sih, kalau untuk kita melihat tingkat produktivitas, gitu kan, kita melakukan biasanya itu ada audit. Audit kita itu mingguan, bulanan, tahunan. Nah itu di situ kita bisa lihat chart diagram produktivitas. Istilahnya itu proyek masuk, proyek yang sedang berjalan, ataupun proyek yang sudah selesai. Nah dari situ kita bisa mengevaluasi apa-apa saja yang sekiranya itu harus kita tingkatkan, apa-apa saja yang sekiranya harus kita batasi. Mungkin seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya saya bacakan. Selama kerja di perusahaan ini, pencapaian apa yang Mas banggakan? Pencapaian achievement. Kalau untuk achievement, yang mungkin sesimpel salah satu kita ini perusahaan untuk di konstruksi ya, lebih lagi untuk di daerah sini, salah satu pionir untuk bidang pengerjaan pengaspalan jalan, paving block, ataupun contoh rigid beton, konstruksi lainnya yang istilahnya. Nah itu kita salah satu pionir, bahkan kalau dulu awal mula berdirinya Rurika Jaya Abadi ini tempat kedua. Jadi sebelumnya kita itu masih mengontrak lahan,
tempatnya juga masih kurang memadai. Memang mulainya dari nol selain gitu. Jadi nggak langsung kita gede-gede, nggak awalnya kita nyewa lahan, kita bangun seadanya, terus juga ya sering berjalan waktu, alhamdulillah progres kita bagus, pasar kita juga alhamdulillah lancar gitu kan, sampai akhirnya kita bisa istilahnya mengembangkan lah, istilahnya kita mempunyai kantor pribadi, kita udah nggak nyewa lahan lagi, kita juga punya peralatan yang memadai. Sebelumnya kita masih nyewa, tapi ya sekarang alhamdulillah kita sudah melengkapi lah peralatan kerja, mungkin kurang lebih. Selanjutnya, apa yang memotivasi Mas bekerja di perusahaan ini dan bagaimana cara meningkatkan semangat untuk menyelesaikan pekerjaan? Ya, kalau motivasi balik lagi, setiap pekerjaan itu memang kita harus ada motivasinya ya, karena dalam kemungkinan kalau kita kerja kita tidak ada motivasi ataupun tidak ada target akan berat jalan. Kalau saya sih sesimpel memotivasi itu yang pertama masih untuk keluarga, ya kan? Karena memang kalau kita niatkan bekerja hanya untuk diri sendiri itu agak apa ya istilahnya, agak berat. Tapi kalau kita niatkan untuk orang-orang yang kita sayangin, terutama keluarga, itu bahkan terasa ringan. Selanjutnya, kalau kami boleh tahu nih, apa yang Mas mau capai? Ya, insya Allah tahun ini kita rencana ingin membuka Rorika Chapter 2 istilahnya. Kita ingin melebarkan sayap lagi. Mungkin kalau untuk di daerah Jakarta Selatan sudah ada Rorika yang pertama ini, mungkin nanti kita mesti nyari-nyari target lah, kita itu di mungkin sekitaran Jawa Barat. Tahun ini rencana insya Allah kalau memang semuanya berjalan lancar, kita mau bangun Rorika yang kedua. Mas, pada divisi apa dan seperti apa cara kerja pada divisi tersebut? Saya sebenarnya merangkap 2 divisi. Yang pertama itu dari divisi teknikal di lapangan, yang kedua saya itu di divisi administratif di area kantor. Jadi fungsinya supaya lebih ke kontrol aja. Jadi kita tahu alurnya itu proyek kita dari nol sampai dengan kita proses negosiasi harga, sampai dengan nanti pas pengerjaannya di lapangan itu seperti apa, itu masih tanggung jawab saya. Gitu. Terus keadaan seperti apa yang harus diperbaiki terutama pada perusahaan ini? Keadaan seperti apa yang harus diperbaiki terutama pada perusahaan ini? Kalau kita lihat memang yang masih sekarang kami usahakan itu salah satunya yang pertama ya pasar ya, target pasar, karena memang beberapa tahun terakhir apalagi setelah pandemi ini harga pasar itu memang agak sedikit kacau. Salah satunya ya mungkin dari salah satu bidang kami itu di pengerjaan aspal, itu banyak kompetitor itu memang menawarkan harga murah tapi dengan spesifikasi yang bisa dibilang itu tidak memadai seperti itu. Terus bagaimana proses saat masuk ke dalam perusahaan ini? Proses masuk ya. Oke, kalau untuk proses masuk kita itu ada assessment, nanti akan di review sama tim HR. Setelah interview nanti kita lihat mungkin ada sedikit pengetesan di divisi HR itu. Mungkin seperti itu sih. Kalau memang qualify masuk. Selanjutnya saya ingin tanya, dalam sebuah divisi perusahaan ini pekerjaan apa yang paling mudah menurut Mas? Sebenarnya semua pekerjaan itu mudah kalau memang kita kerjakan dengan fokus dan ikhlas ya misalnya. Jadi saya kira nggak ada yang mudah, tidak ada yang berat kalau selagi kita memang menitik beratkan itu pada target. Kalau ditanya yang paling mudah sih, ya saya mungkin karena saya pribadi suka kita nyari-nyari proyek gitu kan, kita nyari target pasar mana lagi yang mungkin seperti itu sih. Mungkin menurut saya paling mudah ketika saya itu mendapatkan tugas, ayo coba cari proyek kemana gitu kan. Nah itu divisi saya juga.
Kalau boleh tahu nilai-nilai perusahaan apa dalam yang sudah dijalankan dalam 5 atau 6 bulan belakangan ini? Nilai-nilai. Nilai-nilai perusahaan misalnya kayak pencapaian apa saja dalam 5 bulan ini? Oke. Untuk pencapaiannya alhamdulillah dalam 6 bulan terakhir ya, kita ada penambahan unit. Mungkin tadi sudah lihat-lihat ya, kita ada penambahan unit plat berat beberapa. Terus juga kita menambah rekanan. Kebetulan kemarin kita ada rekan kontrak sama proyek Kementerian Pertahanan juga di Profesional Bintaro. Itu mungkin salah satu achievement juga sih. Dekat stasiun Bintaro. Apa? Dekat stasiun Bintaro itu. No, dia di Jalan Veteran. Oh, veteran. Jalan Veteran. Veteran Raya. Selanjutnya, Mas merasa dapat bekerja sama dengan tim-tim lainnya? Ya. Kalau untuk bekerja sama sih, namanya kita tim, memang harus sering-sering kita koordinasi. Apapun itu ada permasalahan sekecil apapun, tetap harus kita komunikasikan. Karena tim itu sangat penting ketika proyek itu sudah berjalan. Kalaupun kita nanti di pertengahan jalan ada miskomunikasi ataupun ada salah paham antar divisi, itu harus kita selesaikan secara keluarga. Kalau kita tidak seperti itu, nanti maka dari miskomunikasi itu impact-nya ke hal yang lain-lain, pasti bakal mengganggu pekerjaan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya, masalah apa yang Mas identifikasi dalam proyek teknik konstruksi terakhir dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi terakhir proyek kita di Tanjung Priok itu ada proyek pengecoran di TPK Koja, di Gas Garam lebih tepatnya. Pengerjaan kami itu meliputi pembongkaran existing awal cor beton, lalu kita cor ulang. Nah, memang pada saat itu ada konsultan seperti itu. Ketika kita pengerjaan aman sampai dengan proses curing, kalau beton itu kan kita 28 hari proses curing baru bisa dilalui oleh kendaraan. Hanya saja waktu itu kami kecolongan, jadi umur beton itu belum genap 28 hari, tapi ada beberapa oknum supir yang nakal lah istilahnya. Dia tidak menghimbau apa istilahnya, tidak paham lah itu ada polis line atau barrier segitu, terus diterabas sama mereka sampai akhirnya ada beberapa keretakan kecil lah, kalau kita bisa analisa itu keretakan rambut. Memang satu sisi itu hal yang umum terjadi di pengerjaan beton, pasti bakal ada keretakan rambut asalkan tidak pecah ya, tidak ambles gitu, karena ada klasifikasinya sendiri nanti kalau untuk keretakan itu. Nah, untuk metodenya kita itu menggunakan namanya grouping. Jadi untuk rigid beton, kalau kita mengalami keretakan atau rambut atau pecah gitu, itu kita ada namanya metode grouping. Metode grouping itu kita menginjek cairan namanya epoksi dan hardener itu untuk menutupi celah yang retak tersebut. Nanti teknisnya apa namanya, setelah kita injek, kita diamkan beberapa saat, ketika itu keras, langsung nanti kita poles. Nah, itu metodenya grouping namanya, untuk apa namanya, memecah masalah retak-retak itu. Gitu. Oke, selanjutnya, pernahkah Mas menemui perselisihan karyawan di tempat kerja, dan jika iya bagaimana cara mengatasinya? Ya, kalau untuk perselisihan sih pasti ada. Setiap proyek pasti ada masalah, setiap proyek pasti ada hal-hal yang tidak kita duga di awal ya istilahnya. Hanya saja problem solve-nya ini kan memang harus kita pikirin matang-matang ya. Karena balik lagi, ketika kita berada di kantor, nggak bisa kita samakan ketika kita ada di lapangan. Mungkin kita di kantor masih kena AC, masih ada permasalahan apapun, kita masih bisa pikir jernih. Hanya saja ketika kita di lapangan dengan konteks yang capek kerja, kita berjemur seharian di lapangan gitu kan. Nah, itu dibutuhkan apa ya, manajemen diri lah. Kita harus mengatur yang namanya emosi, ya kan, cara kita berbicara segala macam. Hanya saja kami ini sebagai tim leader, kita harus menemukan jalan tengahnya supaya apa, permasalahan itu selesai. Yang kedua, supaya proyek itu tetap berjalan tanpa ada perselisihan antar karyawan atau antar divisi gitu kan. Tapi so far ketika kita temukan ada perselisihan ataupun ada permasalahan gitu kan,
alhamdulillah bisa terselesaikan secara baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya karakteristik pribadi apa yang menurut Mas penting untuk menjadi insinyur sukses di industri konstruksi? Oke. Yang pertama, kita itu harus menanamkan di diri kita ya, rasa tanggung jawab, jujur, dan fokus. Kenapa yang pertama itu tanggung jawab? Karena memang di bisnis konstruksi ataupun bisnis lainnya, ketika kita terjun dalam industri ini, itu kan komitmen, baik itu di dalam diri kita ataupun juga dengan klien kita. Jadi kita nggak bisa lah istilahnya asal kerja seolah-olah ya udah yang penting kita kerjain nanti selesai urusan belakangan, itu nggak bisa. Kita harus melakukan bahwasanya pekerjaan ini tanggung jawab sepenuhnya itu dari kita. Jadi kita harus kerja itu benar-benar pakai hati lah. Jangan asal kita kerja, asal rapi, asal beres, itu nggak bisa. Yang kedua itu jujur. Kenapa jujur? Banyak perusahaan-perusahaan konstruksi mungkin ya di luar sana yang mereka itu mungkin karena kutip yang kurang kejujuran seperti apa. Kenyangnya hanya sekali 2 kali aja. Dan itu mungkin sekali proyek dia akan akalin sama dia speknya supaya apa? Meraup keuntungan lebih. Tapi sudah dipastikan kenyangnya itu hanya sekali aja. Sekali dia di situ orang udah nggak mau makan lagi. Yang terakhir yang terakhir itu fokus. Kita mau melakukan pekerjaan sekecil apapun, memang diharuskan fokus. Kalau kita terpecah pikiran dari pihak eksternal yang mungkin ada permasalahan keluarga lah, ya kan, ada permasalahan antar tim dan lain-lain, gitu kan. Itu kita kesampingkan dulu. Ketika kita on-site, on project, memang fokus itu harus kita arahkan ke satu titik. Seperti itu supaya apa? Ide-ide ataupun ada masukan-masukan itu bisa terpusatkan dengan baik. Kurang seperti itu. Masih bertanya ya. Yes. Apa yang akan Mas lakukan jika beberapa pekerja Mas tidak menggunakan peralatan keselamatan yang diperlukan? Bagaimana Mas mengatasinya? Oke. APD, kalau kita lihat fungsinya, APD itu memang salah satu faktor penting di dalam dunia konstruksi. APD itu meliputi apa? Kalau kita biasa di konstruksi jalan, karena kita tidak ada pekerjaan pengelasan ataupun pekerjaan di ketinggian, ya sesimpel kita memakai helm, rompi, sarung tangan, dan sepatu safety. SOP, ya. APD itu penting. Kita itu harus sesuai prosedur. Tidak bisa karyawan itu ketika bekerja copot helm dulu atau gerak nih copot sepatu dulu, kerja nyeker segala macam, itu nggak bisa. Adapun kalau memang kedapatan dari kami tidak menggunakan APD, ya, pasti yang pertama kita tegur bisa, itu tolong dipakai APD-nya, kita berikan arahan. Karena yang namanya di konstruksi itu kan banyak ya benda-benda keras, tajam gitu kan, nah, itu harus dipakai. Kalaupun memang masih batu juga, nah akhirnya kita kenakan sanksi seperti itu. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam merencanakan proyek konstruksi? Oke. Awal mulanya itu kita harus analisa ya. Yang pertama kita harus survei, visit project mana yang akan kita kerjakan. Kita ada tim surveyornya, kita kirim ke sana. Setelah kita sudah dapatkan hasil dari tim surveyor, data itu kita bawa ke kantor. Akhirnya kita bikin rencana anggaran biaya atau biasa dibilang RAB. Kita bikin RAB-nya, lalu kita buatkan SPH-nya, surat penawaran harga, lalu kita diskusi dengan ownernya. Apa-apa saja yang sekiranya owner ini inginkan, spesifikasinya, ataupun ada insight khusus gitu dari owner. Nah itu kita discuss dulu. Ketika sudah semua kita lakukan, ya tinggal proses negosiasi. Ketika negosiasi itu sudah sepakat, sudah deal, lalu kita langsung lanjut bekerja seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Mas memprioritaskan tugas-tugas penting untuk proyek? Ya, memprioritaskan. Oke. Karena dalam suatu proyek itu kita terkadang itu beberapa proyek itu kita mulai bareng ya. Misalkan di periode kita sedang dimulai, diminta kita dimulai. Nah, prioritaskan itu makanya pentingnya kita membuat time schedule itu supaya kita bisa mengukur sudah sejauh mana progres kita, ada keterlambatan atau tidak, ada problem atau tidak. Cara memprioritaskannya kita kerjakan proyek ataupun istilahnya hal-hal yang sekiranya itu urgent.
kalau memang semuanya sesuai dengan time scheduling, saya kira sih tidak ada prioritas-prioritasan ya, semua itu sama karena memang sudah terjadwal. Hanya saja ketika ada kendala di lapangan, entah itu istilahnya ada mesin mati ataupun ada insiden, ada kekurangan material yang sekiranya itu berpotensi untuk menghambat, nah itu baru jadi prioritas kami untuk menyelesaikan. Gitu. Selanjutnya, bagaimana proyek emas mulai terlambat dari jadwal atau melebihi anggaran proyek? Ya. Tindakan apa yang akan Mas lakukan? Oke. Jadi kita itu ada rekapan ya, tiap minggu, tiap bulan, dan tiap tahun. Nah itu meliputi segala aspek ya, general, dari mulai biaya RAB kita sampai dengan waktu pekerjaan kita, karena kita itu kan setiap proyek ada deadline, sekian bulan harus selesai dengan biaya seperti ini rinciannya. Nah itu pasti kita discuss antar divisi ya, yang terkait itu, divisi yang terkait proyek-proyek yang sedang berjalan, apakah masih on budget, apakah sudah melewati. Nah itu pun kita bahas itu tiap minggu, jadi supaya terukur, jangan sampai ketika itu sudah over budget ataupun sudah mepet budget baru kita discuss, itu udah terlambat. Seperti itu. Jadi kita antar divisi itu pun harus connect. Misalkan tim dari office sama kita tim yang di lapangan, itu kita rutin meeting mingguan. Kalau kita biasa kita bilang rekapan, kita lihat datanya sudah sejauh mana, apakah ada yang sekiranya itu delay ataukah ada anggaran-anggaran yang tidak wajar, itu pasti nanti kita audit semua di situ. Selanjutnya, jenis proyek apa saja yang Mas sukai? Ya? Yang saya suka ya? Iya, jenis proyek apa konstruksi apa saja yang Mas Oh, sukai? gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau konstruksi itu kita itu kan bergerak di konstruksi jalan ya, saya. Sebenarnya kita suka semua untuk pekerjaan di konstruksi jalan, konstruksi juga kita suka saja. Dan saya kalau ditanya favoritnya, kalau saya pribadi jujur ya, saya lebih prefer suka atau lebih senang kalau kita itu sedang melakukan proyek pengaspalan. Karena di proyek pengaspalan itu yang pertama kerjanya simple, SOP-nya juga tidak terlalu rumit, terus untuk durasi waktu pengerjaannya pun cukup singkat, seperti itu. Jadi dokumen dan izin apa saja yang diperlukan sebelum proyek konstruksi dimulai. Jadi untuk beberapa proyek memang kami itu diharuskan lolos secara administratif. Jadi mulai kalau di PT itu persoalan terbatas, kita ada namanya itu NIB, SPJK, nah itu harus kita lengkapi lah administrasinya. Hanya saja kalau untuk di lapangan pasti kita harus submit itu ada namanya JSA, Job Safety Analysis. Jadi kita harus lampirkan semua data-data yang diperlukan dari pihak owner biasanya minta, itu harus kita lampirkan seperti itu. Apa pengalaman Mas memotivasi tim dalam proyek tersebut? Ya. Kalau untuk motivasi tim ya, simple. Kita itu sering menerapkan pada tim bahwasanya kita ini tim. Proyek yang kita kerjakan itu anggaplah seperti proyek pribadi sendiri. Karena apa? Ketika mereka menanamkan prinsip-prinsip tersebut, mereka itu kerja secara maksimal. Tapi kita juga harus mengerti bahwasanya ketika ada performance yang bagus, kita harus memberikan achievement juga ke mereka. Ya, entah itu bonus ataupun hal lain itu ya istilahnya, tapi lebih banyak bonus. Bonusnya itu berupa apa? Ya bonusnya itu macam-macam sih. Biasa kita misalkan gitu ya, selesai proyek seperti kayak kita di Tanjung Priok kemarin selesai proyek, oke, bagus kinerjanya, kita lihat reviewnya, oke, kinerjanya bagus, si A, si B, si C. Ya kalau misalnya kita secara general, yang penting ada acara biasanya. Ya kita syukuran, kita makan jalan kemana, gitu kan satu tim. Yes, kalaupun memang ada satu dua orang yang sekiranya kinerjanya di atas rata-rata nih, ya pasti kita kasih bonus di luar dari gaji dia seperti itu.
Apa saja strategi Mas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proyek? Efisiensi dan efektivitas. Iya, efektivitas proyek. Sesimpel kalau kami itu mereka kita itu kan pasti ada rekapan, kita ada meeting mingguan, bulanan, tahunan gitu kan. Jadi dari data kita lihat itu misalkan ada progres yang menurun, kita harus discuss sama direksi juga, BOD ya misalnya. Pasti nanti ada himbauan kenapa ini bisa kurang efektif ataupun kenapa ini tidak efisiensi. Nah itu biasanya dari tim BOD mengatakan harus adakah strategi yang diganti ataukah harusnya ada strategi yang dimodifikasi atau harus ada strategi itu yang di-cut off. Sudah terlalu banyak nih istilahnya menganggarkan biaya, kita mengeluarkan biaya untuk strategi ini, ya kan pasti kita review dong, gitu kan. Ya kita cross check apakah strategi ini cocok nih kita terapkan untuk pasar kita, apakah strategi ini kurang cocok. Nah itu balik lagi nanti dari tim BOD yang memutuskan seperti itu. Oke. Apa permasalahan lingkungan yang umum terjadi di sektor konstruksi atau istilahnya apa ya? Ya, paham. Kalau yang umum dan yang paling sering kita jumpai ya pasti yang pertama itu dari organisasi masyarakat. Bisa dibilang ormas ataupun ada pihak-pihak eksternal lah yang sekiranya itu memperlambat ataupun coba untuk berintervensi lah kita itu pekerjaan. Cuma yang baik lagi salah satu tantangan juga bagi kami gimana caranya supaya proyek itu tetap berjalan lancar, ya kita coba pelan-pelan pendekatan persuasi gitu kan. Kita mendengarkan apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka minta dan apa sih yang mereka cari. Kalau memang sekiranya itu tidak memberatkan kami sebagai pelaku usaha, ya saya kira sih fine-fine aja, kita jalan bareng gitu kan. Karena kita tidak menutup kemungkinan yang namanya kita kerja di 4 orang, ya paling sedikit-sedikit kita harus berbagi juga sama lingkungan sekitar. Misalnya kita juga nggak bisa tutup mata dalam artian udah kita fokus di proyek, nggak mau ada hal-hal lain yang mengganggu gitu kan. Kita harus juga seperti itu. Jadi ya kita ambil jalan tengahnya aja. Sekiranya memang ada masukan-masukan dari pihak luar yang sekiranya ingin masuk atau ingin mengintervensi proyek, ya kita temukan mereka. Kita musyawarah sekiranya apa yang dicari, apa yang diinginkan gitu kan. Kalau memang sekiranya itu masih dalam batas wajar, ya monggo aja kita jalan bareng-bareng. Tapi kalau memang itu sudah di luar batas wajar ataupun di luar batas kemampuan kita, ya kita juga tidak bisa terima gitu. Nah, nanti ada lagi timnya untuk yang menyelesaikan biasa permasalahan belakangan seperti itu. Kalau misalkan memberatkan sebuah perusahaan, apakah akan memanggil pihak berwajib? Ya kalau memang diharuskan ya karena memang di negara kita ya di Indonesia itu sudah banyak undang-undang. Jadi kita kerja itu dilindungi juga sebenarnya sama undang-undang. Kalaupun memang dari pihak tersebut ada indikasi melanggar undang-undang, ya saya kira dengan mudahnya kita bisa lapor ataupun kita diskus dengan pihak yang berwenang ya. Misalnya kalau memang terbukti, kalau indikasi dan terbukti mereka itu melanggar ataupun ya istilahnya coba-coba untuk istilahnya melanggar undang-undang gitu ya, itu sudah tertera. Saya kira juga banyak akses untuk kita ngecek undang-undang itu, kita bisa pelajari seperti itu.